Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Soekarma dari Stikes Horizon Karawang Prodi S1 Keperawatan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Ali Irawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila diresmikan sebagai dasar negara. Rumusan sila-sila dalam Pancasila berisi nilai-nilai pokok yang pelaksanaannya bisa diterapkan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun pada saat ini, seiring dengan perkembangan revolusi industri yang didasari pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila mengalami tantangan yang berat. Mereka harus bekerja dan hidup dalam zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pada abad 18, 19, dan 20 membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK dewasa ini dan di masa yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak. Lagi pula memasuki dan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan institusi budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dibarengi dengan dasar-dasar Pancasila yang kuat justru akan menjadi aspek penghancur bangsa, terutama dari segi moralitas dan mentalitas. Nah, apa sih itu IPTEK? Nah, IPTEK ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang akan bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, sila yang menunjukkan sistem etika dalam perkembangan IPTEK. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya kepada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, IPTEK adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan IPTEK harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan IPTEK, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan IPTEK. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendasari perkembangan IPTEK secara demokratis, artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu, dalam pembangunan IPTEK, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya, terbuka untuk dikritik atau dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengimplementasikan perkembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya, menurut T. Jacob 1986. Manfaat IPTEK di berbagai bidang. Yang pertama, dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat, dan tepat. Dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi manapun terhubung ke internet. Yang kedua, mempermudah komunikasi manusia dengan kerabat meskipun berada pada jarak yang jauh. Yang ketiga, mendapatkan layanan
perbankan dengan sangat mudah. Nah, itu iptek di bidang informasi dan komunikasi. Sekarang manfaat iptek di berbagai bidang, yaitu di bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas industri dunia. Yang ketiga, terjadi daya saing yang tinggi dalam pekerjaan dunia yang akan membantu para pekerja untuk memperluas wawasan dan keahlian mereka. Sekian video dari saya dan sekian penjabaran dari saya tentang Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.